Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang menyandang status R2 atau R3 pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu tambahan formasi P3K untuk honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu, solusi tepat untuk penyelesaian permasalahan honorer di seluruh Indonesia. Cek penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Penyelesaian permasalahan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi topik yang harus mendapatkan perhatian. Seiring dengan berlakunya undang-undang yang mengatur mengenai status pegawai negeri, muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pegawai honorer dan P3K. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk memperjelas status tenaga kerja tersebut. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan anggaran, seleksi, dan pemenuhan formasi yang sesuai. Indonesia memiliki ribuan pegawai honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintah. Banyak di antara mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa kejelasan status. Beberapa dari mereka bahkan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam bidang tertentu, seperti tenaga kesehatan, guru, dan tenaga administrasi. Namun hingga kini mereka masih berstatus sebagai tenaga honorer yang tidak mendapatkan jaminan pensiun dan tunjangan yang setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Keberadaan pegawai honorer ini menyebabkan masalah dalam sistem administrasi kepegawaian negara karena mereka tidak tercatat dalam sistem database ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya mencari solusi dengan menciptakan program P3K yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara tenaga honorer dan pegawai tetap dengan hak-hak yang lebih jelas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penerapan kebijakan ini, baik dari sisi formasi yang terbatas, seleksi yang ketat, maupun kesulitan anggaran daerah dalam menangani masalah ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menetapkan kebijakan untuk memberikan status P3K kepada tenaga honorer yang telah terdaftar di dalam database BKN. Dikutip dari YouTube ON
Kampung Laut pada hari Minggu 12 Januari 2025. Melalui program ini diharapkan agar para tenaga honorer dapat memiliki hak yang lebih jelas, meskipun tidak setara dengan PNS dalam hal pensiun dan tunjangan kinerja. Sementara itu, bagi mereka yang belum terdaftar dalam database BKN, pemerintah daerah diminta untuk segera mendaftarkan mereka agar bisa mengikuti seleksi P3K yang akan datang. Dalam rangka mendorong implementasi kebijakan ini, pemerintah juga membuka kesempatan bagi daerah untuk mengajukan formasi baru bagi P3K. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kapasitas fiskal daerah yang ada. Setiap daerah diminta untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan tenaga honorer yang telah terdaftar dan memiliki kualifikasi yang sesuai. Salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian masalah P3K adalah masalah anggaran. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan pengeluaran daerah untuk mengakomodasi pegawai P3K, mengingat anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan mereka diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa APBD tidak melebihi 30% untuk belanja pegawai, dengan salah satu cara memasukkan anggaran untuk tenaga P3K ke dalam belanja barang dan jasa. Selain itu, dalam hal ini pemenuhan formasi, meskipun pemerintah pusat telah membuka peluang untuk menambah formasi, tidak semua daerah dapat segera mengakomodasi kebutuhan tersebut. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam memastikan jumlah tenaga P3K yang diperlukan untuk mengisi berbagai posisi, terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk rendah atau daerah terpencil. Selain permasalahan anggaran dan formasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program P3K juga sangat penting. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memantau implementasi kebijakan ini agar tidak terjadi penyelewengan atau ketidakberesan dalam seleksi. Pelaksanaan seleksi yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang sangat penting agar para calon P3K dapat diterima berdasarkan kompetensi yang dimiliki, bukan berdasarkan hubungan atau pengaruh tertentu. Salah satu tantangan lain adalah adanya gejolak dan protes dari tenaga honorer yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan setara dengan PNS. Banyak dari mereka yang merasa kecewa dengan tunjangan kinerja yang lebih rendah dan hak-hak lainnya yang tidak setara dengan PNS. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan klarifikasi mengenai perbedaan status antara P3K dan PNS serta memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Penyelesaian masalah P3K dan honorer di Indonesia membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, tantangan besar seperti anggaran yang terbatas, ketidakjelasan status, dan proses protes dari tenaga honorer harus tetap diatasi dengan komunikasi yang baik dan kebijakan yang adil.
Program P3K diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang dapat memberikan kepastian status bagi tenaga honorer serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.